Indonesia termasuk salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia dan masyarakatnya sangat menggantungkan hidup dari tembakau. Sebut saja Madura, Kudus, Jember, Temanggung, dan Nusa Tenggara Barat. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai green gold banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air. Sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia, menjadi peranan penting perdagangan rokok internasional. Tembakau merupakan penghasil devisa utama Indonesia. Saat ini saja, di tahun 2022 hingga 2023, 187 triliun rupiah disumbangkan dari sektor pertembakauan. Dalam kurun 10 tahun lalu, berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif dibangun pemerintah disokong dari cukai tembakau. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial masa pandemi juga bersumber dari cukai hasil tembakau. Akan tetapi, hingga saat ini, payung hukum yang menaungi pertembakauan Indonesia masih tertahan di meja-meja rapat pemerintah. Kepada pemerintah khususnya, kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan suatu rumusan bagaimana ada regulasi yang mengatur tentang pertembakauan. Januari dari Moncek Timur. Kalau nanam tembakau itu memang dari dulu Candeng Madura itu pokok ya, bungkol bulat. Setelah penjualan tembakau ini langsung nominal rupiahnya itu banyak daripada nanam padi, jagung itu biasanya habis-habis dimakan saja. Kalau nanam tembakau itu hanya 4 bulan prosesnya, itu luar biasa kalau memang tergantung harganya. Jika secara ekonomi ya, kalau orang Madura itu meyakin kalau khususnya Sumeneb ini nanam tembakau itu sangat menjanjikan seperti itu. Ya, kalau modal itu tergantung banyaknya ini yang ditanam per pohonnya. Kalau saya itu perkiraan kurang lebih sudah hampir 15 juta. Karena kenapa? Karena yang paling mahal itu sekarang kesulitan petani adalah pupuk. Pupuk kan sudah beberapa tahun ini sangat mahal dan sangat langka. Namun kita daripada tidak menanam tembakau, kita meskipun mahal kita beli. Untuk modalnya besar, kita tetap nanam setiap tahun. Kalau saya ini 7 tahun sudah, memang dari SMP, SMA sampai lulus kuliah, saya tiap tahun memang nanam tembakau. Gitu. Ya semoga penyaluran pupuk dan regulasi pupuk itu mudah dan terjangkau harganya. Terjangkau itu yang ya tidak sesuai ini ya, yang memang harus sesuai harga pemerintah. Jadi atas nama petani sangat bergembira dan berterima kasih kepada Bapak Slamet Riyadi, salah satu DPR Dapil Madura yang sudah menyuarakan di parlemen bahwasanya di tahun ini memang akan panen tembakau, dan saya sangat bersyukur bahwasanya beliau menyuarakan hak-hak petani khususnya petani tembakau yang tahun ini panen tembakau seperti itu. Dan alhamdulillah efeknya lumayan daripada tahun kemarin. Tahun kemarin itu daripada tahun ini dipanen kali ini, nah harga tembakau itu lumayan daripada tahun kemarin. Prevalensi konsumsi rokok menjadi alasan pemerintah menaikkan cukai tembakau ini. Kesehatan digadang-gadang sebagai bentuk penolakan akan hadirnya rokok di masyarakat. Tapi cukainya justru dibutuhkan untuk mengejar pembangunan dan kestabilan fiskal APBN. Tata kelola pertembakauan
masih menjadi kontroversi lintas sektoral, lembaga, dan kementerian. Lalu, apa yang menjadi fokus isi rancangan undang-undang pertembakauan ini hingga menjadi polemik di masyarakat dan pemerintah? Setiap tahunnya, pemerintah selalu menaikkan nilai cukai hasil tembakau hingga 10-12% yang tentunya mengakibatkan fluktuasi harga hasil produksi tembakau. Saya selaku anggota DPR RI melakukan konfrontasi nantinya, akan melakukan kompromi baik dengan Komisi 11 ataupun dengan Balik ataupun dengan Komisi 4 dalam hal untuk betul-betul mencari solusi seperti apa sih produk undang-undang yang ingin kita bentuk demi menjamin kesejahteraan para petani tembakau tersebut. Pemerintah menyelipkan rencana kenaikan cukai rokok dalam nota keuangan di tanggal 16 Agustus 2021. Target perolehan cukai hasil tembakau dipatok lebih dari 203 triliun rupiah, meningkat hampir 12% dari tahun ini sebesar 182 triliun rupiah. Mulai 1 Januari 2023, pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai rokok per batang untuk rokok atau hasil tembakau. Dengan demikian, maka kenaikan cukai yang luar biasa pada awal Januari 2023 ini dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita. Kondisi mereka tak kunjung diperhatikan. Kenaikan cukai rokok ini juga dapat memicu peredaran rokok ilegal. Diketahui pada tahun 2020 tingkat peredaran rokok ilegal naik menjadi 4,86%. Aroma tembakau, sebuah meteorologi semiotik yang menggambarkan kehidupan masyarakat Madura sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia, seakan mengembalikan kita pada kejayaan Nusantara. Permasalahan tembakau tak kunjung menemui titik terang. Jangan sampai kita hanya memeras keringat dari para petani tembakau ini. Jangan sampai kita merasa bahagia di atas penderitaan para petani. Tentunya saya tetap di garda terdepan untuk terus berupaya dengan pemerintah, dengan eksekutif dan legislatif bagaimana RUU pertembakauan ini yang betul-betul pro terhadap petani tembakau betul-betul diwujudkan. Petani belum bisa menuai hasil maksimal dari jerih payah menanam tembakau. Miris memang, petani tembakau sebagai penyumbang devisa negara harus berhadapan langsung dengan tuannya di negeri sendiri. Sejak awal rancangan undang-undang pertembakauan ini digulirkan di tahun 2009, ditambah adanya keinginan pemerintah untuk kembali merevisi peraturan pemerintah nomor 109/2012 tentang pertembakauan yang disinyalir oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menambah polemik di tataran bawah.